Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Citra Dewi dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah dengan NIM 230210201069. Saya di sini akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara. Jadi, pengertian wawasan Nusantara sendiri secara etimologi, wawasan berasal dari bahasa Jawa yang berarti pandangan, sedangkan Nusa yang berarti kesatuan kepulauan, dan Antara yang bermakna dua samudra. Jadi, pengertian secara umum wawasan Nusantara adalah cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra Hindia dan Pasifik. Wawasan Nusantara juga diartikan sebagai cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tujuan mencapai tujuan nasional. Nah, sedangkan tujuan utama dari wawasan Nusantara adalah membangun kesadaran nasional yang kuat dan rasa persatuan yang tinggi di antara seluruh warga negara Indonesia. Selain itu juga, wawasan Nusantara juga bertujuan untuk menjaga integritas wilayah Indonesia dan memperkuat posisi Indonesia di mata dunia sebagai negara maritim yang kaya akan kekayaan alam dan budaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga fungsi dari wawasan Nusantara. Fungsi dari wawasan Nusantara sendiri terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, wawasan pertahanan dan keamanan nasional, yaitu yang mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Pandangan tersebut itu mencangkup tanah air serta segenap wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang kedua, wawasan kewilayahan Indonesia. Nah, ini tuh termasuk pemahaman mengenai batas wilayah Indonesia agar terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain. Yang ketiga, wawasan pembangunan. Nah, dengan beberapa unsur dalamnya kayak seperti sosial politik, kesatuan politik, pertahanan, serta keamanan negara, ekonomi, dan sosial ekonomi. Yang keempat, konsep pertahanan nasional. Nah, konsep ketahanan nasional memegang peranan sangat penting dalam perencanaan pembangunan, kewilayahan, serta pertahanan keamanan nasional. Di sini saya akan menjelaskan juga implementasi dari wawasan Nusantara. Jadi, wawasan Nusantara dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang. Di antaranya, yang pertama, dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, kita tuh harus diajarkan secara lebih konsisten di sekolah-sekolah. Hal ini tuh akan membantu generasi muda untuk lebih menghargai dan mencintai keberagaman Indonesia sejak dini. Yang kedua, dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi dapat juga diterapkan dengan mengembangkan potensi daerah dan menjalin kerjasama antar wilayah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Yang ketiga, budaya dan seni. Wawasan Nusantara juga dapat diperkuat melalui pengembangan dan pelestarian budaya serta seni tradisional dari berbagai daerah Indonesia. Yang keempat, dari pertahanan dan keamanan. Nah, dengan mengintegrasikan keberagaman budaya dan etnis dalam aspek pertahanan dan keamanan, bangsa Indonesia dapat bersatu melawan ancaman dari luar maupun dalam. Kebersamaan ini akan membentuk sistem pertahanan yang tangguh dan dapat menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.